Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Nurzeha, izin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Memahami Materi Pembelahan Sel. Studi kasus pada kelas 12 di SMA Negeri 26 Bandung. Latar belakang, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi semua orang, di mana pendidikan diibaratkan sebagai akar yang mengalirkan zat-zat makanan bagi tumbuh kembangnya pohon pribadi individu dan juga kehidupan. Jika manusia hidup tanpa pendidikan, maka hidupnya akan merana, mengering, mengeras, juga dapat kehilangan roh kehidupannya sendiri. Bahkan tanpa adanya pendidikan, harkat dan martabat manusia yang sudah seharusnya dimuliakan akan kehilangan arah dan juga maknanya yang menyebabkan keberadaan dan kehidupannya akan sia-sia, menurut Profesor Dr. Prayitno 2009. Salah satu keberhasilan pendidikan terletak pada proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Menurut Dharma Willis 2014, keberhasilan pendidikan dapat dicapai bila didukung oleh kurikulum yang bermutu, materi pendidikan yang berbobot, dan berdaya guna. Tenaga pendidik yang profesional, peneliti kebijakan pendidikan yang berkompeten, lingkungan masyarakat yang turut berperan dan sarana-prasarana yang menunjang. Menurut Syah 2012, setiap siswa pada prinsipnya berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dalam kenyataannya, tampak bahwa siswa memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antar siswa. Sebagai salah satu materi dalam pembelajaran biologi, materi pembelahan sel ini cukup sulit untuk dipelajari karena sifatnya yang abstrak dan tidak terlihat nyata pada kehidupan sehari-hari. Hal yang mendasar pada pembelahan sel yaitu sel-sel induk mewariskan materi genetik berupa DNA dan perangkat metabolik yang cukup agar sel anakan tersebut dapat mandiri. Adapun macam-macam cara pembelahan sel yaitu amitosis atau pembelahan biner, pembelahan secara mitosis, dan pembelahan secara meiosis. Secara konsep pembelahan sel, sel induk memindahkan salinan informasi genetik pada sel anak dan seterusnya. Menurut Ayu Liana dia 2006. Menurut Siti 2017, dalam penelitiannya terdapat beberapa faktor yang dialami siswa dalam belajar seperti kurang tertariknya siswa dalam mempelajari biologi. Siswa menganggap bahwa materi yang dipelajari lebih sulit dari materi lainnya karena menuntut siswa untuk dapat menguasai pemahaman materi biologi yang banyak terdapat bahasa Latin dan bersifat abstrak sehingga siswa menjadi cepat lupa. Yang tiga, waktu yang digunakan dalam kegiatan belajar sangat terbatas, hanya 2 kali pertemuan, sedangkan harus dipelajari berupa pemahaman konsep dan praktikum. Nah, pernyataan penelitian. Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan pernyataan. 1. Kesulitan apakah yang dialami siswa kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung dalam memahami materi pembelahan sel? Kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung dalam memahami materi pembelahan sel? Yang ketiga, bagaimanakah solusi untuk mengurangi kesulitan belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung dalam memahami materi pembelahan sel? Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung dalam memahami materi pembelahan sel, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung dalam memahami materi pembelahan sel. Yang ketiga, mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung dalam memahami materi pembelahan sel. Manfaat penelitian. Nah, di sini ada 2 manfaat. Satu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah kajian ilmu pengetahuan alam, khususnya biologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi terkait dengan kesulitan belajar yang terjadi pada siswa. 2. Manfaat praktis. 1. Bagi guru biologi, diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui gambaran letak kesulitan belajar siswa dan mengetahui faktor-faktor penyebab pada materi pembelahan sel. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan diri dan pengalaman untuk mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa pada materi pembelahan sel. Bagi siswa, diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kesulitan dalam memahami materi pembelahan sel, sehingga siswa termotivasi untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi tersebut.
Definisi operasional. 1. Analisis kesulitan belajar. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya seperti sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Jadi, analisis kesulitan belajar dalam penelitian ini adalah suatu penyelidikan yang dilakukan terhadap siswa kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung dengan menggunakan tes pilihan ganda untuk mengetahui persentase kesulitan belajar siswa dalam memahami materi pembelahan sel berdasarkan indikator soal. Selanjutnya, observasi atau pengamatan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dalam memahami materi pembelahan sel. Sedangkan angket tertutup atau kuesioner untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dalam memahami materi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor pendekatan belajar. Adapun faktor-faktor kesulitan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri meliputi aspek minat, motivasi, intelijensi, dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar diri meliputi aspek keluarga berupa sarana atau prasarana, aspek guru berupa metode dan media pembelajaran, dan aspek sekolah berupa fasilitas dan gedung sekolah. Materi pembelahan sel. Nah, materi pembelahan sel adalah materi biologi kelas 12 yang membahas mengenai meiosis yang terjadi pada perbanyakan sel tubuh dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk atau 2N. Dalam meiosis terjadi 2 tahapan, meiosis 1 pembelahan reduksi dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel anak dengan jumlah kromosom N. Dan pembentukan gamet secara meiosis berlangsung dalam alat perkembangbiakan jantan dan betina individu dewasa. Kerangka berpikir. Nah, mata pelajaran biologi di SMA merupakan perluasan dan pendalaman IPA di SD dan SMP dan mempelajari pola interaksi komponen-komponen yang ada di alam serta upaya-upaya manusia untuk mempertahankan keberadaan di bumi. Biologi di SMA merupakan pengantar sains dan teknologi sekaligus mengantarkan biologi pada struktur ilmunya. Biologi di SMA memberikan landasan melalui pengetahuan dan prosesnya untuk mempelajari biologi di tingkat yang lebih tinggi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pendekatan dalam proses pembelajaran ilmu biologi tersebut belum tentu memberikan hasil belajar yang optimal, karena keberhasilan dalam pendidikan atau proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya bakat, minat, intelijensi, sedangkan faktor eksternal misalkan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu siswa memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Ada siswa yang dapat menempuh kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan, namun tidak sedikit pula siswa yang justru dalam belajarnya mengalami berbagai kesulitan. Nah, hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran dibuatlah hipotesis. H0. Tidak terdapat kesulitan siswa dalam memahami materi pembelahan sel. H1. Terdapat kesulitan siswa dalam memahami materi pembelahan sel. Hasil penelitian yang relevan. Nah, salah satu alasan mengapa siswa kurang berhasil dalam belajar sains atau IPA adalah karena mereka mengalami kesulitan membaca buku teks. Pemahaman organisasi atau struktur material teks bacaan diyakini akan membantu siswa dalam mengurangi kesulitan membaca, meningkatkan pemahaman, dan dapat menambah percaya diri terhadap pemahaman apa-apa yang telah dibaca. Struktur dan keteraturan teks nampaknya merupakan salah satu pendekatan yang dapat menyebabkan suatu disiplin ilmu dan informasi lebih masuk akal dan lebih mudah dipahami. Siswa yang tidak terampil dalam membaca buku teks hanya akan menghabiskan banyak waktu dalam proses belajar yang tidak produktif. Nah, ini ada contoh ya, contoh dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang. Nah, seperti menurut Siti 2017, pada hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi kelas 10 3 Serpong mengalami kesulitan dalam belajar materi konsep Monera sebesar 100%.
Nah, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil kuesioner atau angket bahwa siswa-siswi mengalami kesulitan belajar yang bersumber dari faktor internal, yaitu dari diri sendiri sebesar 79,34% dan faktor eksternal yaitu dari lingkungan keluarga sebesar 77% dan dari lingkungan sekolah 67%. Metode penelitian. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi pembelajaran sel. Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, di mana peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Menurut Sukmadinata 2017, dengan penelitian deskriptif, peneliti menggambarkan atau menjelaskan variabel yang telah diteliti melalui data yang diambil dari penelitian, kemudian dianalisis dan diambil suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian. Nah, adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung. Jika kelas 12 SMA Negeri 26 Bandung terdiri dari 3 kelas, maka penulis menentukan sampel dengan cara acak atau random, yaitu dengan cara mengundi dari 3 kelas yang ada. Kemudian kelas yang terpilih itulah kelas yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengetahui siswa mengalami kesulitan atau tidak dalam belajar materi pembelajaran sel, maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, pengamatan, tes, dan kuesioner. Instrumen tes. Nah, 1 ada lembar observasi. Nah, observasi atau pengamatan yang dilakukan ketika mengamati salah satu proses pembelajaran biologi pada materi pembelajaran sel. Pengamatan yang penulis lakukan adalah pengamatan secara terbuka, yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek. Sebaliknya, subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi di dalam kelas dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal mereka lakukan. 2. Tes. Soal tes materi pembelajaran sel yang diberikan sesuai dengan kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Soal tes dibuat dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Tes hasil belajar yang disebut juga tes prestasi belajar yang mengukur hasil-hasil belajar yang dicapai siswa selama kurun waktu tertentu. Menurut Sukmadinata 2017. Kuesioner digunakan untuk mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar biologi pada materi pembelajaran sel. Kuesioner yang sering disebut juga dengan angket merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden atau direspon. Nah, selanjutnya ada kalibrasi instrumen. Untuk menguji kualitas soal tes dan instrumen penelitian dilakukan uji coba pengerjaan instrumen tes oleh 50 siswa di luar sampel dan populasi penelitian. Kalibrasi instrumen dilakukan untuk mengetahui kualitas soal instrumen tes. Adapun kalibrasi instrumen ini dengan menggunakan validitas butir soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Validitas, supaya ukur yang dibuat dapat digunakan untuk mengukur dengan tepat kemampuan subjek penelitian, maka diadakan uji validitas soal, yaitu dengan menguji cobakan soal tes tersebut kepada siswa lain. Nah, kriteria validitas itu sebagai berikut. Nah, kemudian reliabilitas itu bermakna keterpercayaan, keterdalaman, keajegan, kestabilan, atau konsistensi dalam dapat diartikan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya dan konsisten, atau secara umum pengertian reliabilitas alat ukur reliabilitas ini hasil ukur yang dianggap sama sekalipun penggunaannya sedikit berbeda. Jadi yang dipentingkan di sini adalah ketelitiannya, sejauh mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Nah, untuk menentukannya itu digunakan rumus K kurang R 20 atau menurut Kudar Richardson dalam Arikunto 2013. Nah, seperti ini. Kemudian ada daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Adapun rumusnya itu menggunakan indeks diskriminasi atau daya pembeda. Nah, dengan seperti ini.
Kemudian ada pengujian taraf kesukaran. Untuk menentukan apakah soal itu sukar, sedang, atau mudah, maka soal-soal tersebut diujikan taraf kesukarannya terlebih dahulu. Pengujian taraf kesukaran ini menggunakan rumus seperti ini. Nah, kemudian ada teknik analisis data. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah hasil dari jawaban siswa terhadap instrumen tes biologi. Kemudian dianalisis dengan cara menghitung nilai dan menghitung persentase atau jumlah siswa yang menjawab benar dan siswa yang menjawab salah pada setiap item soal. Soal yang dijawab salah oleh sebagian siswa diduga soal tersebut dianggap sulit oleh siswa. Untuk membuktikannya, kemudian dilakukan analisis terhadap siswa yang memperoleh nilai di bawah 65 terhadap soal yang dianggap sulit tersebut. Skor diperoleh peserta didik adalah banyaknya butir soal yang dijawab benar dengan menggunakan rumus penskoran. Nah, kok nggak muncul ya di sini? Nah, setelah dilakukan penskoran terhadap data tes tersebut, kemudian dianalisis dengan cara menghitung persentase kesulitan belajar siswa dilihat dari aspek yang dinilai, yaitu berupa aspek ingatan C1 dan aspek pemahaman C2 dengan menjumlahkan seluruh jawaban yang benar dibagi dengan jumlah banyaknya siswa, kemudian dikalikan 100. Wah, di sini rumusnya malah nggak kebaca, tapi ada. Nah, untuk data yang berubah jawaban kuesioner yang diberikan kepada 30 siswa kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap mata pelajaran biologi pada materi pembelajaran sel dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi serta dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Nah, kesulitan belajar yang dialami siswa dilihat dari 4 indikator, yaitu dari diri sendiri, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan dari lingkungan masyarakat. Data yang diperoleh dari pertanyaan yang terdapat di lembar angket berupa data kualitatif. Agar data tersebut dapat diukur, maka diadakan transformasi dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan cara memberi skor pada setiap jawaban soal tersebut. Dalam pengukuran data, peneliti menggunakan sistem kategori yang dibuat oleh Francis Likert. Penilaian kuesioner yang digunakan adalah berdasarkan skala Likert. Nah, pemberian skor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk pertanyaan positif, alternatif jawaban sangat setuju diberi skor 4, alternatif jawaban setuju diberi skor 3, alternatif jawaban tidak setuju diberi skor 2, alternatif jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1. Dan adapun untuk pernyataan negatif, alternatif jawaban sangat setuju diberi skor 1, alternatif jawaban setuju diberi skor 2, alternatif jawaban tidak setuju diberi skor 3, dan alternatif jawaban sangat tidak setuju diberi skor 4. Nah, di sini itu dengan meniadakan ragu-ragu atau netral sebagai jawaban. Nah, skala Likert merupakan hanya item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk, tidak dimasukkan yang agak baik, yang agak kurang, dan yang netral menurut Nazir 2005. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.